welcome back to my channel Jiwa Muda Santuy. Jadilah diri sendiri, tetap berpikir positif, teruslah bijak, dan tetap happy guys. Shalom guys, welcome back to my channel di Jiwa Muda Santuy. Oke, sama seperti kemarin guys, aku masih berada di Wisma Atlet. Kemayoran ya, bukan kebun jeruk. Soalnya nggak ada di kebun jeruk. Oke, nah hari ini kita sudah David ya, untuk sharing-sharing ke teman-teman gimana sih pengalaman kita berada di sini dan juga kenapa kita berada di sini. Bukan karena kita iseng-iseng, bukan. Karena kita pengen lihat gimana Wisma Atlet, bukan. Dan bukan karena cita-citanya pengen di Wisma Atlet, bukan juga ya. Bukan, karena kita nggak mau yang namanya sakit ya guys. Dan saat ini kita akan langsung saja bercerita pengalaman kita bisa berada di sini. Dari aku dulu ya. Aku kenapa bisa berada di sini? Karena yang pertama, awal mulanya adalah 2 minggu yang lalu sebelum gue di sini. Yaitu gue merasa pusing berat. Waktu gue bangun tidur gue pusing berat, gue mulai merasa mual, gue mulai merasa kayak asam lambung gue mulai naik, tapi belum sakit dari dada belum. Terus gue mulai pilek, ya kan. Gue pikir gue kayak flu biasa, karena gue biasanya suka flu, ya meriang, merindukan kasih sayang, bukan ya. Kalau dia mah suka meriang terus tiap hari sama pacarnya ya. Tapi ya gitu deh. Next point adalah gue di situ sakit selama 3 hari dan gue akhirnya dikasih obat Cina guys, ya kan. Mereknya Pip gitu, rahasia. Ya kan, karena kita bukan sponsor ataupun bukan endorse, bukan. Kita belum endorse, tapi kalau teman-teman mau endorse boleh, ya kan. Dan kita itu gue selama 3 hari minum itu dan hasilnya itu gue udah mulai pusingnya udah mulai hilang. Terus perut gue mual gue sih belum hilang, cuma pilek gue hilang, tapi masih lemes, ya kan. Tapi ada perubahan lah. Dan akhirnya di hari Jumatnya, setelah 3 hari, hari Jumatnya gue maksain diri ke puskesmas karena gue merasa pilek gue hilang, tapi ada yang nggak benar di badan gue. Karena jujur li, bukan honestly, tapi jujur li, gue itu nggak pernah sakit lebih dari 2 hari guys. Kalau gue emang demam pun gue selalu cuma 2 hari paling maksimal, ya kan. Dan gue jarang sakit. Kalau lo sering sakit apa gimana? Enggak, aku jarang sakit ya? jarang. Dia jarang sakit, kecuali kalau lagi rindu sama orang baru dia sakit. Nah habis itu gue karena gue hari Jumatnya ke puskesmas, tapi gue dianjurkan untuk swab. Nah akhirnya gue dikasih suruh swab, tapi di hari Senin dada gue mulai sakit. Sambil nunggu swab gue masih sakit. Dan tapi hari Senin paginya gue dihubungin kalau siangnya gue harus swab. Nah akhirnya gue pergi ke puskesmas tuh. Pas udah pergi ke puskesmas, gue swab lah di situ kan. Pas pulang gue makin sakit di dada gue. Makin sakit di sini pokoknya. Dan itu kayaknya rasanya pengen sendawa tapi ketahan. Tapi nggak keluar tuh angin ya. Nggak tahu tuh angin dari mana ya kan. Angin dari timur, angin dari barat, selatan, kayak lagu timur ke barat, selatan ke utara. Oh bukan, ini serius guys. Ini mungkin efek kita udah mulai fit ya, jadi begini ya. Oke, jadi karena gue merasa sakit, gue bilang, gue push banget itu puskesmas, please banget hasilnya langsung keluar, ya kan. Dipercepat. Dan akhirnya waktu gue Selasanya gue swab, dan hari Rabunya langsung keluar tuh hasilnya. Karena gue push terus, ayo mbak sakit mbak, gini-gini lah ya. Terus akhirnya gue di Rabunya swab, terus dan dinyatakan positif guys. Hal pertama yang gue pikirin adalah bukan happy, bukan. Terus merayakan hasil swab positif, bukan ya. Itu bukan positif yang baik. Tapi gue merasa kayak shock gitu. What? Kaget ya. Gue udah setahun protokol kesehatan, akhirnya gue kena. Padahal gue rajin treadmill guys, gue rajin makan makanan sehat,
dan gue nggak minumannya soda, gue nggak minumannya bermanis-manis, tapi gue suka sama yang cowok manis, so bukannya beda guys. gue nggak, maksudnya air putih aja gitu ya, bukan merek temen gue air putih aja, bukan, itu temen gue ada ya Instagramnya air putih aja, bukan, gue bukan promosi, tapi emang gue minumnya adalah air putih aja guys, nggak ada minuman yang lain. Kalaupun gue mau minum kopi, gue minumnya seminggu sekali, itu pun nggak habis. Jadi bisa tanya sama teman-teman gue yang di kantor ya kan. Terus akhirnya gue merasa sakit, gue push banget puskesmas untuk pertama harus swab keluarga gue, bapak gue dan mama gue, karena mama gue mulai sakit guys. Dan ternyata hari Kamisnya gue disuruh ke Wisma Atlet di hari Kamis guys. Dan di situ puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, gue akhirnya bisa ke Wisma Atlet. Tapi masih belum selesai pencobaannya guys. Karena adalah mama gue udah mulai drop, tapi dia baru swab hari Jumat. Dia udah mulai drop hari Rabu pas gue lagi nunggu swab. Tapi di situ mama gue udah drop, ya kan? Tapi dia boleh di swab hari Jumat. Karena hari Kamisnya penuh swabnya di puskesmas. Dan waktu itu gue juga masih kurang tenang karena mama gue masih ngeluh-ngeluh. Di Jumat dia baru swab dan hasilnya juga baru keluar hari Sabtu siang. Dan itu baru keluar, belum dirujukin, ya kan? Dan ternyata rumah sakitnya pada penuh guys di hari Minggu, ya kan? Itu makin deg-degan, ya kan? Akhirnya mama gue langsung pergi ke Gatot Subroto. Tapi di sana karena rujukannya bukan ke Gatot Subroto, akhirnya mama gue disuruh pulang guys. Disuruh pulang nunggu sampai rujukannya keluar. Dan Seninnya siang baru keluar. Tahu betapa lemesnya orang tua kalau hari Rabu udah drop, suruh nunggu lagi hari Senin. Itu drop banget guys. Tapi syukurnya hari ini sudah mulai membaik, ya kan? Udah hari ketiga di rumah sakit udah mulai membaik, walaupun masih butuh pernapasan buatan ya kan. Tapi bukan itu ventilator, apa sih? Ventilator atau ventilasi ya, itu loh pokoknya. Gue nggak tahu itu namanya apa karena gue bukan orang kedokteran ya guys. Dan akhirnya di situ gue mulai tenang. Nah, gue mau cerita nih guys, waktu dia ada saksinya, waktu gue hari pertama dan ketiga ya, apa 3 hari ya? Gue salah minum obat guys. Gue harusnya gue dikasih obat lambung, tapi gue minum sesudah makan. Pantesan perut gue kagak bener-bener. Ini apa dokternya yang salah atau gimana gitu kan? Gue sempet ngeluh dokternya gitu. Ternyata gue waktu ke dokter, gue ngecek, gue nggak kuat lagi. Dokternya bilang ini diminum sebelum makan apa sesudah makan. Ternyata minumnya sebelum makan guys. Pantesan selama 3 hari gue nggak ada perbaikan sama sekali. Malah makin itu ya. Malah makin drop ya kan. Dia lihat gue dari tadi nggak bisa tidur, lemas gitu, kayak tekanan di dada, gue ngajar juga nggak enak gitu kan. Dan akhirnya gue ke dokter dan mulai membaik itu di hari ke-5, 6 sampai sekarang hari ke-7. Udah 3 hari gue membaik guys. Ya kan, coba kalau itu gue lakuin di hari pertama pasti gue sekarang udah sehat kan. Ya karena gue mulai membaik di hari ketiga setelah gue minum obat itu guys. Oke, itulah cerita gue. Gimana dengan cerita temen gue ini? Namanya Erin, tapi Instagramnya namanya Sarindri. Sarindi ya kan. Jangan lupa ya ya di Sarindi ya. Kalau gue di Aprina Mega ya, pasti lihat di fotonya ada gue nya. Jangan yang ada tetangga lu. Agak ada keluarnya ya. Oke, gimana? Sarindri, apa yang pengalaman apa sih? Kenapa lo bisa di sini padahal gue lihat dia tuh tidak ada gejala guys ya. Gua rasa ketukar kali ya hasil swabnya. atau jangan-jangan dia salah darah kali. Dia waktu ngambil hidung, yang diambil bukan hidung ya kan, tapi hidung orang lain. Dipinjem hidungnya ya kan. Ya, bisa jadi. Oke, gimana dari Sarindri? Enggak bagus lah Sarindri, Erin aja. Oke, dari Erin bagaimana? Kenapa lo bisa berada di sini? Ya, jujur li ya. Gimana? Kenapa bisa berada di sini? karena saya dinyatakan positif dong. Cuma positif dong. Perasaan gue untuk nge-swab di puskesmas itu butuh gejala-gejala yang mulai
mulai parah gitu kan, kayak Iya. kayak asma, kayak apa gitu kan. Kalau dia cuma karena mencret sama nggak bisa nyium guys. Nanti kan biasa aja dah. Nggak mencret guys, pup yang berlebihan sama aja. Iya, terus Pup nggak yang bisa nyium juga itu doang. nggak bisa nyium katanya. Nyium yang mana? Nyium tembok atau nyium apa? Oh nyium ini ya, nyium aroma. Iya, aroma gitu lah. Ya aromaterapi itu sampai gua denger sampai minum lagi, nyium Fixal ya. Iya, itu sampai bener gak bisa. Bayangin Fixal nih guys, Fixal ya kan, yang baunya nyengat, yang punya apa ya, punya tebel banget ya, yang tebelnya sampai masuk ke ubun-ubun, bukan ubun-ubun. Masuk ke mana? Hidung. Ke hidung. Tapi tetap dia nggak bisa ngerasain guys. Ya, itu kenapa gitu? Terus habis akhirnya Ya Loh. aku panik dong. Habis itu lah ya udahlah. coba aku ekspresi periksa. panik gimana? Gua panik. Mana ada orang panik? Aduh, gua Kan panik. versiku. Nggak ada. Aduh, gua panik. Cuma dia yang kayak gitu guys. Oke, gimana? Ya, panik terus aku itu ke puskesmas terdekat. Terus ditanya katanya gejalanya apa, ada keluhan enggak. Terus aku bilang cuma gak bisa Nyium. ya itu. Nggak bisa nyium. Terus Terus lo bilang nggak kalau lo nggak lo mencret? enggak Ya. aku bilangnya sebelumnya Gua pernah mencret, diare, oke. muntah-muntah, terus demam dikit ya. Tapi akhirnya setelah itu lo jadi nggak diare lagi, nggak Enggak. muntah-muntah lagi. Iya. Kalau penciumannya mau hilang. Iya. Itu gua rasa hidung lo kesumbat sama apa nih? Sama sendal jepit kayaknya guys ya. Karena iya, tapi gue waktu gue hari sebelum gue swab yang gue bilang dada gue sakit itu, emang gue penciuman gue, rasa gue udah mulai hilang guys. Ya semua rasa itu kayak hambar, tapi gue paksain makan karena yang gue tahu kalau orang covid harus banyak makan. Iya. Ya karena diet gue gagal guys ya kan. Kalau kalian tahu ya, kalau gue itu udah turun hampir puluhan kilo guys, dari 99 kilo ya. Iya. Tapi sekarang mungkin berat badan gue naik lagi, tapi itu don't worry, Iya. gue bisa kurus lagi setelah gue udah sembuh ya. Jadi menurut lo, dan lo sekarang udah enakan ya, Iya, udah enakan lah. udah enakan ya. Tapi nggak tahu kenapa dia 3 hari ini katanya diare lagi guys, nggak tahu kenapa ya kan. Antara dia makan cabe Enggak. ataupun karena makan cabe rawit atau cabe-cabean, cabe-cabean atau karena bukan cabe-cabean. atau karena emang dia ya Salah minum obat lah. salah atau minum gimana. obat gitu ya, atau gimana nggak tahu, kita nggak tahu. Coba teman-teman bisa coba komen kenapa dia bisa diare padahal dia hari pertama, hari kedua, ketiga dia nggak diare. Sekarang Tiba-tiba aja ya, nggak tiba-tiba makan yang pedes. 2-3 hari ini dia diare ya kan. Coba teman-teman bayangkan dan coba komenin. Dan teman-teman kalau mau tahu tentang gimana makanan di sini ataupun gimana gimana keadaan di sini, ya. suasana atau aktivitas di sini tiap pagi sampai semalam, itu nanti aku akan kasih tahu teman-teman. Kalau kalian pengen tanya langsung aja klik komen di bawah ini, oke? Dan kalau teman-teman suka dengan channel ini, langsung aja like, comment, dan subscribe, oke? So, terus jaga kesehatan, sering cuci tangan, selalu menggunakan masker kalau keluar rumah, dan jaga Jarang. jarak. Oke? So, see you guys.